Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan pimpin kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, akan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kami orang-orang yang mengasihi Engkau, menjadi teman dan juga sekaligus menjadi guru bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa tanpa pencerahan dari Tuhan, tanpa iluminasi kami tidak mungkin mengerti firman-Mu. Tolong kami bersandar pada-Mu dan bersandar pada belas kasihan-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 7. Kalau yang lalu kita membaca ayat 1-6, hari ini kita membaca ayat 7-12. Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 7-12. Nah, saudara nanti membaca ayat ke-7, saya membaca ayat ke-8. Kita bertanggapan sampai ayat 12, tetapi sebelum saudara membaca ayat 7, saya akan membaca dulu ayat 5. Ya, jadi saya 5, lalu saudara lanjutkan ayat 7. Saya mulai dulu saudara ya, Roma 7 ayat 5 dulu. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Ini istilah militer ya, seperti mendapat celah untuk masuk menyerang, untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita telah membahas mengenai Roma pasal 5, 6, dan sekarang kita masuk ke 7. Paulus mau menjelaskan pentingnya pembenaran. Bagaimana manusia yang berdosa yang sudah dijelaskan di pasal 3 akhirnya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Paulus membahas mengenai Adam dan Kristus, perjanjian, lalu kemudian pasif dan aktif obedience of Christ ya. Jadi ketaatan aktif Kristus yang menyelamatkan kita. Lalu Paulus juga mengatakan kalau kita sudah dibenarkan, maka dengan demikian apa faedahnya? Dia membahas benefit daripada justification, kita mendapatkan ketenangan, damai di hadirat Tuhan, kita mendapat akses masuk kepada Tuhan, dan kita juga mempunyai kekuatan ketika menderita, lalu kemudian kita bisa menjadi hidup suci. Lalu kemudian ada pertanyaan saudara, kalau misalnya saya itu sudah diselamatkan oleh anugerah, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan saya, maka artinya saya boleh berbuat jahat dong, toh keselamatan tidak hilang. Nah, maka Paulus mengatakan kamu salah memahami anugerah. Anugerah itu diberikan untuk manusia hidup kudus. Lah kok sekarang kamu mengatakan saya sudah dapat anugerah, saya tidak mau hidup kudus. Kamu nggak ngerti. Maka kemudian Paulus menjelaskan union with Christ atau kesatuan kita dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, union with Christ diilustrasikan dengan 3 contoh, bukan? Contoh pertama, apa artinya saya dipersatukan dengan Kristus? Itu ibarat kita dibaptis. Nah, jadi Paulus memberikan contoh baptisan. Baptisan itu menggambarkan kamu mati bersama Yesus, lalu kamu bangkit bersama Yesus. Jadi baptisan yang kita terima mengilustrasikan apa itu union with Christ. Jadi saya mati bersama Kristus. Karena saya mati bersama Kristus, maka saya juga akan bangkit bersama Kristus. Nah saudara, masing-masing ilustrasi itu memberikan kepada kita pemahaman yang makin mendalam tentang apa itu union with Christ. Jadi baptisan itu menunjukkan adanya kesatuan kita dengan Kristus, yaitu kita mati dan bangkit.
Nah kalau kita sudah mati, mati apa? Bersama Kristus kita mati, berarti kita sudah mati terhadap dosa. Maka Paulus kemudian menjelaskan, kamu sudah mati terhadap dosa. Artinya, kamu jangan balik lagi berbuat dosa. Saya sudah terima anugerah, maka saya boleh hidup sembarangan. Tidak boleh. Karena ketika kamu mendapat anugerah, artinya kamu mati dan bangkit bersama Kristus. Mati artinya kamu terpisah, kamu tidak balik lagi, mati kok. Lah sekarang saya hidup untuk apa? Paulus mengatakan hidup bagi kebenaran. Saudara, kita sudah membahas mengenai pakailah hidupmu sebagai senjata terang, bukan senjata kelaliman dan sebagainya. Nah ini keunikan ilustrasi baptisan. Yang kedua saudara, Paulus selalu mengatakan melalui union with Christ kamu dibebaskan. Contohnya apa Paulus? Contohnya perbudakan. Wah itu shocking kan? Kok contoh pembebasan kok perbudakan? Iya perbudakan. Karena memang dalam seluruh dunia sebetulnya hanya ada dua macam perbudakan. Yang pertama diperbudak oleh dosa, yaitu ketika kamu hidup menuruti dirimu. Yang kedua menjadi budak Kristus. Lalu bebasnya di mana Paulus? Bebasnya itu adalah ketika kamu menjadi hamba Kristus. Jadi Paulus menjelaskan bebas itu bukan tidak ada yang ngatur kita. Tidak bisa, saya diatur diri saya sendiri. Nah itu kamu jadi budak dosa. Karena kamu itulah intinya dosa, tidak mau diatur Tuhan. Nah bebas itu bagaimana Paulus? Kamu akan bebas kalau kamu diikat oleh Tuhan yang baik. Kamu akan bebas kalau kamu diikat oleh Tuhan yang benar. Kita sudah dengan banyak contoh menjelaskan ilustrasi ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Paulus menjelaskan arti perbudakan itu adalah kalau kamu sekarang milik Yesus, kamu sekarang hidup menuruti Tuanmu. Di dalam dosa, siapa yang kamu turuti? Diri saya sendiri. Mau-maunya saya akan ikuti. Itu artinya kamu di dalam dosa. Sekarang kamu union with Christ. Kamu menjadi satu dengan Kristus. Maka, oh Yesus, kehendakmu yang aku lakukan. Nah ini contoh kedua union with Christ. Lalu kemudian contoh yang ketiga yang kita bahas bulan lalu. Apa contohnya? Pernikahan. Kamu dulu menikah dengan yang lama, pasangan yang lama, tapi sekarang sudah mati. Setelah yang lama mati, kamu boleh menikah lagi. Dan ketika kamu menikah lagi, akhirnya kamu mendapatkan pasangan yang baik. Dan setelah kamu dapat pasangan yang baik, maka kemudian kamu mulai melahirkan. Kamu berbuah, kata Paulus. Ketika kamu pakai suami lama, buahmu adalah kematian. Tadi kita baca ya, sebab buah dari Taurat adalah maut. Tetapi ketika kamu hidup bersama pasangan yang baru yaitu Yesus, kamu melahirkan kebenaran. Buah-buah kebenaran. Nah jadi saudara, Paulus sudah menjelaskan mengenai union with Christ. Nah saudara, lalu dia menekankan ya, pentingnya kita dilepaskan dari jerat hukum. Hukum di sini yang disebut Taurat atau hukum Taurat itu bukan cuma 10 hukum Tuhan, tapi semua apa yang Tuhan berikan kepada Musa, nah itu yang disebut dengan Taurat. Nah jadi Paulus mengkritik habis-habisan saudara. Hukum tidak bisa menyelamatkan kita, bahkan menuduh kita. Tadi ayat 5 dikatakan justru melalui hukum Taurat itu merangsang kita untuk berdosa. Jadi saudara, sesuatu yang dilarang kan kadang-kadang kita malah pengen ngelanggar loh saudara. Iya kan? Tadi saya kasih contoh di katekisasi, anak dikasih tahu. Jangan pacaran sembarangan ya. Pacaran itu sebisa mungkin harus di depan umum. Jangan pacaran pas papi mami nggak ada di rumah. Misalnya nih, papi dan mami hari ini pergi ke itu. Terus kemudian gini, ini malah kepikir saudara. Kenapa itu tidak menjadi ide saya ya gitu ya. Iya ya, mami pergi, papi pergi gitu, ini kesempatan saya. Nah jadi justru ketika dilarang, iya kan, kita malah jadi kepengin. Faktanya seperti itu. Ya, papi bilang, sekarang kamu jangan ini ya, curi-curi begini ya, nanti begitu. Wah, gitu ya, uangnya papi di situ ya. Bagus juga ya kalau curi ya. Kenapa baru kepikir sekarang? Lo justru dilarang kok malah kepingin gitu. Nah jadi Paulus mengatakan ketika orang itu dilarang, maka kemudian orang itu justru malah kepingin. Hukum Taurat merangsang kita untuk berdosa. Bukankah itu sangat sehari-hari saudara? Banyak orang yang makin dilarang makin ngelawan. Ya kan? Misalnya, saudara-saudara sekalian,
Jangan kritik pemerintah. Apa yang terjadi, saudara? Makin kayaknya boleh juga nih, perlu dikritik nih orang, kan begitu kan, saudara? Maka akhirnya kritik gak karu-karuan, dilarang loh, malah kritik gitu. Jangan begini, ini kayaknya menarik untuk diperlakukan seperti itu. Ya, jadi Paulus mengkritik habis-habisan hukum Taurat. Lalu dia mengatakan kita perlu bebas dari hukum. Hukum itu tidak menyelamatkan kita, hukum itu menuduh kita. Melalui hukum kita masuk ke dalam maut. Dan kita sekarang sudah dibebaskan, kata Paulus. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia Kristus. Lalu ada sebagian orang yang pasti berpikir, saudara, ini kan responnya dua macam, saudara. Semacam pertama, orang-orang yang ketat melakukan hukum Taurat, pasti jengkelnya luar biasa. Ini haters ini, haters Taurat ini. Paulus pasti haters Taurat, dia pasti benci Taurat, dan nanti dia akan jawab itu di ayat 7-12 yang kita baca. Dia betul gak haters Taurat? Nah, ada sebagian pemuda yang mendengar itu lalu mulai pikir, wah kalau gitu caranya kita gak usah lakukan Taurat dong. Benar Paulus, karena kita sudah dibebaskan dari Taurat. Artinya apa? Jadi orang Kristen bebas, tidak perlu lagi taat kepada hukum. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Paulus sudah menjelaskan tentu saja bahwa bukan itu maksudnya. Bebas dari Taurat bukan berarti kita tidak perlu aturan. Nah, kalau kita sampai pada kesimpulan itu, kita salah paham. Saya ingin memperlihatkan dua ayat, saudara, di mana kita perlu memahami konteksnya. Yang pertama Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ini ayat yang pernah kita baca dan kita pelajari ya. Ini kan Paulus mengkontraskan law and grace. Jadi kontrasnya kasih karunia adalah hukum Taurat. Nah, di sini bukan berarti Paulus mengatakan antitesisnya itu berarti kamu tidak usah ikut hukum. Bukan begitu, saudara. Tetapi sebetulnya yang dibahas di ayat ini adalah ada sekelompok orang yang percaya bahwa dengan mentaati hukum saya bisa dibenarkan. Nah, itu yang dipahami secara salah oleh mereka. Itu yang dikritik oleh Paulus. Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Itu bukan artinya kamu tidak perlu lagi ikut Taurat. Kamu tidak ada lagi di bawah penghakiman. Karena hukum itu tidak menyelamatkan kamu. Justru kamu itu sudah melanggar hukum dan kamu di bawah penghakiman atas hukum itu. Nah, kamu sekarang mau di bawah hukum atau di bawah kasih karunia? Artinya kamu mau dibenarkan oleh apa? Oh, saya mau dibenarkan oleh hukum. Enggak, hukum tidak membenarkan kamu. Hukum itu mengakibatkan kematianmu karena kamu pelanggar. Satu-satunya cara dibenarkan adalah di bawah anugerah. Nah, maksudnya itu, saudara. Jadi kamu dibebaskan dari hukum Taurat, bukan kamu nggak usah ikut hukum Taurat lagi, tapi kamu dibebaskan dari cengkeraman dosa yang mengakibatkan kamu akan dihukum oleh Taurat. Jadi Taurat diberikan bukan untuk keselamatan kita. Orang salah, saya akan taat melakukan Taurat sempurna, saya akan diselamatkan. Enggak bisa. Justru kamu diikat oleh itu, kamu akan dimatikan oleh itu, kamu perlu dibebaskan dari itu. Lebih bebas kemana Paulus? Bebas ke kasih karunia. Kalau begitu saya nggak perlu melakukan Taurat. Bukan, kamu salah memahami Taurat. Kamu perlu dilepaskan. Jadi saudara, bukan kita tidak perlu mentaati Taurat, tapi kita perlu dilepaskan dari kutukan Taurat, dari pelanggaran kita, sehingga akhirnya kita akan dijatuhi hukuman, dilepaskan, diselamatkan dulu. Nah, lalu setelah itu baru kita akan mentaati Taurat. Yang kedua, saudara, kita lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi di sini ada antitesis antara hukum dan roh. Tadi kasih karunia dan hukum, sekarang roh dan hukum. Nah, ini konteksnya apa, saudara? Konteksnya adalah ada sekelompok orang yang percaya saya bisa dikuduskan, sanctification, melalui saya mengerjakan hukum Taurat. Paulus mengatakan bukan itu. Kalau tadi bicara pembenaran, pembenaran bukan oleh hukum Taurat. Pembenaran itu oleh kasih karunia. Kamu perlu dilepaskan untuk masuk ke kasih karunia. Sekarang bicara pengudusan. Yang menguduskan kamu itu roh. Yang menguduskan kamu bukan Taurat. Nah ini saudara, maka diantitesiskan. Jadi dilepaskan dari Taurat, lalu kemudian masuk dalam roh, maksudnya adalah kamu tidak mungkin hidup kudus.
karena melakukan Taurat. Bukan itu yang membersihkan kamu. Yang membersihkan kamu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi saudara, dengan dua hal ini kita mulai terbersit. Iya ya, hukum itu berarti bukan dibuang. Dilepaskan dari ikatan hukum itu adalah dilepaskan dari tuntutan hukum karena kita masih berdosa. Dan hukum tidak menyelamatkan kita. Nah, nanti kita akan masuk saudara ya, bahwa ternyata hukum diberikan oleh Tuhan supaya kita makin menyadari dosa kita. Tapi itu dijadikan alat keselamatan. Enggak, hukum itu akan menuntut kita. Karena waktu kita baca hukum, saya sadar saya berdosa. Nah, justru kamu dilepaskan dari itu oleh kasih karunia. Nah, tapi akhirnya setelah kita diselamatkan, ya kita harus mentaati hukum. Bukan kemudian kita mengabaikan hukum. Nah, itu sebabnya saudara, para reformator Luther dan Calvin mengatakan bahwa hukum itu, hukum Taurat, hukum Tuhan, itu masih berfungsi sampai hari ini. Maka mereka mengajarkan ada 3 fungsi hukum. Yang pertama saudara, fungsi atau penggunaan pertama disebut usus politikus atau usus civilis. Usus itu use ya, penggunaan. Jadi guna pertama itu adalah guna secara politis atau guna secara masyarakat atau sivilis. Jadi hukum Taurat itu berguna untuk masyarakat. Loh, bagaimana hukum Taurat berguna untuk masyarakat? Karena melalui hukum Taurat ini saudara, kita itu bisa mulai mengatur masyarakat dan memelihara ketertiban publik. Jadi orang Kristen harus mempengaruhi masyarakat. Ini loh, yang benar kayak begini. Yang boleh dan tidak boleh itu seperti ini. Sehingga dengan demikian, maka masyarakat itu memahami apa itu baik, apa itu tidak baik. Dan apa yang menjadi nurani daripada Kristen, Taurat itu akhirnya tercermin dalam hukum masyarakat. Saudara masih ingat ya, Pak Tong pernah khotbah pada waktu itu, dia pergi ke Amerika lalu lihat di senatnya, di tempat di mana mereka menegakkan hukum, di tempat utama di situ ada 10 hukum Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu saudara ya. Jadi hukum Taurat itu menjadi nurani yang nanti akhirnya digunakan untuk akhirnya para pemimpin kita mengerti mana baik, mana jahat, dan akhirnya mereka mengatur masyarakat. Sehingga dengan demikian, dengan adanya satu kesadaran baik dan jahat yang diarahkan oleh Taurat, maka manusia bisa mengekang kejahatan dan mendorong keadilan dalam masyarakat. Tidak boleh bunuh, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tahu dari mana? Karena kita tahu ada Taurat. Melalui Taurat kita tahu mana baik, mana jahat, dan kita debat, kita argue, ini loh menurut kita yang baik seperti ini. Dan akhirnya mempengaruhi masyarakat menjadi pedoman. Hukum Tuhan menjadi patokan, kata para reformator, bagi manusia dan sistem peradilan, membantu tegaknya ketertiban umum dan mencegah tindakan kriminal. Jadi masih ada fungsinya. Yang kedua saudara, penggunaan kedua, usus theologicus. Nah, ini yang nanti diungkapkan oleh Paulus. Nanti saudara temukan sendiri ya, di dalam nanti pembahasan pasal 7 ini ada di sebelah mana. Mengungkapkan dosa. Hukum Taurat itu membongkar dosa. Sehingga menyadarkan manusia itu butuh penebusan Kristus. Itu fungsi Taurat. Nanti Paulus juga akan mengatakan itu. Jadi hukum diberikan bukan untuk kamu pakai untuk membenarkan dirimu. Hukum Taurat diberikan, oh ternyata begini, mati aku berdosa. Nah, itu tujuannya. Sehingga manusia, kata para reformator, menjadi rendah hati. Hukum itu cermin menunjukkan saya ini manusia tidak sempurna, saya berdosa, saya butuh Tuhan. Itu fungsi Taurat saudara. Hukum menjadi penuntun dan petunjuk jalan menuju pada Kristus. Coba saudara bayangkan ya, kalau seandainya kaum sekuler yang masuk ke dalam gereja, lalu kemudian mengatakan, kita itu tidak boleh membuat jemaat itu guilty feeling. Maka mereka mengajarkan tidak boleh menegur dosa. Kita harus mengkhotbahkan yang positif saja, yang membuat jemaat nyaman, yang membuat jemaat senang, yang membuat jemaat terhibur. Saudara-saudara sekalian, teologi semacam itu mengabaikan fungsi dari hukum. Hukum diberikan untuk supaya manusia sadar akan dosanya. Setelah sadar akan dosanya, manusia sadar tidak ada pengharapan.
Karena berdasarkan hukum ini matilah aku berdasarkan Taurat. Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Disitulah Injil masuk. Nah jadi kalau misalnya orang berkhotbah, Paulus pasti menekankan pergunakanlah fungsi hukum itu. Menyadarkan manusia bahwa mereka tidak ada pengharapan kecuali pada Yesus. Nah sekarang oleh sekuler diajarkan jangan pakai hukum seperti itu. Berarti mereka tidak memahami hukum. Berarti mereka tidak tahu fungsi hukum. Lalu kemudian mereka mengajarkan jangan pakai hukum untuk membuat orang merasa bersalah. Loh itu justru fungsi Taurat. Jadi saudara bisa bayangkan ya bagaimana setan bekerja di tengah-tengah zaman kita. Di tengah-tengah gereja bahkan. Gereja Tuhan mau ditipu, maka kita tidak boleh tertipu saudara. Fungsi yang kedua, usus theologicus ini. Hukum Taurat menjadi cermin menunjukkan ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Sehingga hukum menjadi penuntun, menjadi penunjuk jalan. Kalau istilah Calvin menjadi guru kita untuk datang kepada Kristus. Penggunaan ketiga, usus didacticus atau tertius. Tertius itu ketiga ya, penggunaan ketiga. Penggunaan ketiga ini sering dikutip saudara ya. Jadi ini sangat populer. Hukum itu menjadi pedoman kita. Jadi kita sudah diselamatkan. Kita perlu pedoman bagaimana menjalankan hidup Kristen. Jadi tadinya hukum digunakan untuk menyadarkan kita perlu Kristus. Tapi selain itu, hukum juga berfungsi. Setelah kita di dalam Kristus, hukum itu menuntun kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Hukum itu tidak lagi menjadi kutukan, kata para reformator. Hukum itu menjadi cara kita memahami kehendak Allah. Instruksi bagi kita setiap hari. Nah jadi kita lihat ada 3 fungsi hukum di dalam teologi reformasi. Ya, baik Luther maupun Calvin. Nah saudara, jadi Paulus itu tidak anti hukum. Nah jadi kegigihan Paulus menyerang hukum Taurat itu membuat orang banyak salah paham. Sehingga tadi kalau kita lihat ayat ke-7 ini saudara, ayat ke-7 ini kan semacam sebuah klarifikasi ya dari Paulus. Dia menjelaskan bahwa sebetulnya hukum itu bukan dosa. Kenapa Paulus mengatakan jika demikian apakah yang hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Paulus langsung menjawabkan sekali-kali tidak. Loh kenapa kok Paulus bisa ngomong begini? Pasti orang berpikir Paulus ini pasti hatersnya hukum Taurat. Paulus ini pasti tidak suka atau benci hukum karena dia kritik terus kok hukum. Nah, kalau Paulus menyerang terus atau dia adalah seorang hatersnya hukum, artinya hukum itu jahatkah? Nah, mungkin muncul pikiran begitu. Oh, hukum Taurat itu jahat. Tadi apalagi ayat 5 dibilang hukum Taurat itu merangsang kita berdosa kan? Sesuatu yang merangsang orang berdosa itu baik atau jahat? Nah pertanyaannya begitu saudara. Kamu kan yang bilang kan Paulus, hukum Taurat merangsang kita nafsu berdosa. Kalau begitu hukum Taurat itu jahat kan? Kalau gitu hukum Taurat itu dosa kan? Lah kalau jahat dan dosa, mari kita buang hukum Taurat. Bagaimana jawaban Paulus ya? Jadi Paulus pikir enggak gitu loh. Orang antinomian dan bagi orang legalis yang Paulus mah haters pembenci, dasar kamu antinomian kali. Enggak begitu. Paulus sekarang jelaskan. Yo, sekarang saya jelaskan ya bagi kamu dua belah pihak ya, yang anti hukum sama yang gila hukum. Sekarang saya jelaskan hukum itu seperti apa dalam pandangan saya. Nah, kita lihat ya Saudara ayat ke-7. Jadi Paulus menjelaskan di ayat ke-7 ini Saudara ya, apakah hukum itu baik? Ya kan? Karena di sini dikatakan apakah hukum itu dosa? Jadi hukum itu dosa atau baik? Nah, dalam bagian ini kita melihat Paulus itu sebetulnya menjawab ini ya Saudara, ekstrim di antara dua pandangan yang ada. Ya, jadi ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Taurat itu dosa, Taurat itu jelek, jahat, mari kita buang. Atau mungkin ada orang-orang yang moderat mengatakan sudah dalam Kristus sudahlah, tidak perlu nurutin Taurat lagi. Itu perjanjian lama. Nah jadi Paulus mengatakan enggak dua-duanya ini, itu bukan posisi saya. Saya juga bukan legalis yang buta mentaati hukum, saya bukan antinomian yang benci hukum. Enggak, saya bukan dua-dua, saya bukan kalian. Lalu gimana Paulus? Ya. Jadi Paulus mengatakan gini, kamu perlu dilepaskan dari ilusi palsu bahwa hukum itu menyelamatkan.
Itu kunci paling utama bagi kaum legalis. Kamu harus dilepaskan dari itu dulu. Nah, setelah kamu dilepaskan bahwa hukum tidak menyelamatkan, sekarang kamu memahami bahwa hukum itu tidak buruk, hukum itu tidak jahat. Ya. Kamu itu takut sama hukum, lalu kemudian melakukan hukum supaya diselamatkan. Ada orang yang benci hukum, membuang hukum. Aku tidak takut hukum, aku juga tidak benci hukum, aku cinta hukum. Wah, shocking kan? Loh, kamu kritik itu karena apa? Karena aku cinta hukum. Lah posisi Kristen itu gimana, Paulus? Takut, jangan melanggar hukum, nanti kamu masuk neraka. Saudara, masih ketemu orang yang model kayak begini enggak? Ya, saya sering ketemu orang, lalu kemudian mungkin dia sok mau menunjukkan dia rohani, tapi malah kelihatan nggak rohani. Dosa tuh dosa, ya kan Pak Ivan, dosa ya dia ya, dosa ya dia ya. Oh gitu ya, jadi baik atau nggak baik cuman dosa nggak dosa ya. Emang kenapa kalau dosa? Masuk neraka ya Pak Ivan ya, masuk neraka ya. Levelnya masih di situ, saudara. Berarti dia takut kan? Dia takut pada hukum. Kalau dia nggak melakukan hukum, dia masuk neraka. Kalau dia taat pada hukum, dia masuk surga. Jadi dia legalis. Oh gitu ya, kamu takut ya? Aku nggak takut tuh sama hukum. Loh, kamu nggak takut sama hukum, Paulus? Enggak. Ya kan? Kalau takut sama hukum ya kayak begitu. Dosa ya, dosa. Ah, lu dosa lu, gitu kan? Maksudnya apa? Masuk neraka lu dosa. Dosa kan Pak Ivan ini, dosa Pak. Kasih tahu Pak, kasih tahu, gitu. Ada sebagian yang benci hukum. Ngapain gitu? Kita mah free. Ya banyakkan aturan. Dalam kekristenan itu yang penting kita gak usah ikut aturan, kita bebas, kasih karunia membebaskan kita, gak ada aturan lagi. Paulus mengatakan enggak, saya gak benci hukum, saya juga gak takut. Terus kamu ngapain Paulus? Aku cinta hukum, karena aku sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi aku melakukan hukum itu karena aku bebas. Maksudnya gimana Paulus? Gua gak terikat, aku dari dalam Kristus, aku bebas. Karena aku cinta Yesus, aku taat. Ini kan perintah Yesus, saudara. Kalau engkau mengasihi aku, engkau mentaati perintahku. Jadi sekarang aku taat sama hukum bukan karena aku takut. Aku taat sama hukum karena aku cinta Yesus. Aku taat hukum karena aku bebas. Aku taat hukum karena aku bersyukur. Jadi aku taat hukum karena cinta. Saudara, ini cara orang Kristen melakukan hukum, saudara. Kita bukan karena takut, dosa lu dosa, bukan itu. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Tapi kita juga bukan anti hukum, kita nggak benci hukum. Kita cinta hukum karena cinta Tuhan. Jadi perspektifnya sangat berbeda. Kita hidup di zaman, saudara ya, di mana orang selalu merasa jalan keluar dari semua masalah ini adalah hukum. Orang-orang Jepang mengatakan ini anak-anak muda udah nggak tahu tataran nenek moyang kita lagi. Sudah kurang ajar, mari TK kita ubah kurikulumnya, nggak belajar pelajaran akademis, semuanya tata krama dan sebagainya. Saudara akan lihat anak-anak TK di Jepang jalan-jalan, terus kemudian setiap ketemu orang dilatih untuk kasih hormat, terus keliling tiap hari untuk kasih hormat, lihat apa, akhirnya terbentuk begitu. Tapi permisi tanya saudara, sistem yang jelek, orangnya baik, apa yang terjadi? Orang yang jelek, sistem yang baik, apa terjadi? Gitu. Misalnya Indonesia punya sistem yang baik, tapi orangnya orang jahat-jahat. Kira-kira bagaimana ya? Ya mungkin sistem yang baik mengurangi kejahatan. Tapi kalau orangnya jahat-jahat, sistem sebaik apapun juga akan dilanggar. GRI punya orang-orang yang baik, sistemnya kurang baik. Ya mungkin ada kerugian, tapi mungkin lebih lumayan kalau orang-orangnya baik. Kalau orangnya baik, ada kemungkinan melahirkan sistem yang baik. Kalau orangnya jahat, ya mungkin melahirkan sistem yang jahat. Jadi saudara-saudara sekalian, sistem bukan jalan keluar. Hukum itu bukan jalan keluar. Itu yang mau Paulus katakan. Kamu taat pada hukum itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya dengan saya mentaati hukum. Banyak orang kayak itu, saudara, merasa hukum itu jalan keluar. Itu adalah jalan keselamatan. Negara kita kalau punya hukum yang baik akan selamat. Tidak tentu, saudara. Sementara ada kelompok orang yang mengatakan bongkar semua aturan, gak usah ikut aturan, mari kita anarki. Paulus juga mengatakan gak kayak begitu juga. Bukan gila sistem, merasa sistem menyelamatkan, bukan juga anarki. Tapi datang pada Kristus, lalu kemudian melakukan hukum dengan kasih. Paradigma baru dalam melakukan hukum, saudara.
Bukan karena takut, bukan benci, tapi cinta. Ini yang Paulus mau ajarkan, saudara. Nah, jadi kelompok-kelompok ini gagal memahami peran hukum dalam kehidupan. Maka sekarang Paulus mulai menjelaskan, oke, sekarang saya jelaskan ya, kamu gagal memahami peran hukum. Apa sih fungsi hukum? Mari kita baca lagi ayat 7, saudara ya. Fungsi hukum. Jadi tadi kita sudah melihat Taurat itu baik ya. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Nah ini kita lihat, sebaliknya. Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi fungsi hukum Taurat menunjukkan aku berdosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Aku nggak tahu apa itu keinginan. Tapi hukum Taurat mengatakan jangan mengingini. Itu hukum keberapa, saudara? Jangan mengingini. Hukum ke 10. Nah sekarang saya jelaskan, saudara ya. Bayangkan saudara itu jadi Paulus. Ya, jadi saudara jadi Paulus, lalu kemudian saudara pikir sebagai Paulus, apa yang kurang ya? Bayangkan jadi anak muda yang ketemu Tuhan Yesus itu. Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Paulus mungkin pikir, apa ya yang harus kulakukan? Aku apakah menyembah Yahweh satu-satunya? Oh iya jelas. Apakah aku ada patung? Enggak ada gitu ya. Terus mulai lanjut. Aku hari Sabat gimana? Oh selalu setia. Aku hormat sama orang tua enggak? Sangat hormat. Aku bunuh enggak? Enggak pernah. Aku zina enggak? Amit-amit. Ya kan? Aku ini enggak? Misalnya berdusta enggak? Enggak, aku enggak berdusta. Pokoknya clear lah, saudara, clear. Enggak bunuh, enggak apa, enggak mencuri, enggak bakal gitu. Aku mengingini enggak? Tunggu sebentar, ya namanya keinginan. Terus dia mulai pikir, aku melakukan ini, melakukan itu, aku pengen apa ya? Wah, dia mulai sadar, keinginanku, hatiku atau apa. Paulus baru sadar, curi kan kelihatan di depan, ya, zina kelihatan fisik, ingin ini kan masalah hal yang gak kelihatan. Mulai pikir, ternyata yang aku inginkan banyak yang gak bener loh. Iya ya, aku memang nggak secara ini, tapi keinginanku menakutkan sekali. Nah terus dia mulai pikir lagi, jangan-jangan aku membunuh ya, meskipun aku tidak bunuh secara fisik. Nanti Paulus mengatakan ada orang yang membunuh karakter orang lain, kebencian itu membunuh. Jangan membunuh, maka kamu jangan benci yang lain, misalnya begitu. Terus jangan-jangan seperti kata Tuhan Yesus, orang yang menginginkan wanita lain yang bukan haknya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lah jangan-jangan aku berzina. Nah jadi sudah sadar ya, Paulus baru menyadari ternyata aku tuh pendosa. Lewat apa, saudara? Lewat hukum Taurat. Lah justru Taurat, jadi saudara lihat perubahan paradigma Paulus ya. Tadinya saya kira saya itu bisa sempurna dengan melakukan hukum Taurat. Tapi setelah Paulus dibuka oleh Tuhan, sadarlah dia ternyata dengan aku baca Taurat, makin aku sadar dosaku makin banyak. Itu fungsi Taurat, saudara. Ya. Nah jadi melalui Taurat saya baru memahami saya berdosa. Ya. Misalnya saudara ya, kita pikir ya mengenai kecukupan lah. Misalnya Tuhan mengatakan jangan mencuri. Kan Calvin mengajarkan ya, hukum Taurat itu positif dan negatif. Maksudnya begini, ketika misalnya dia berbicara positif, kita juga harus perhatikan negatifnya. Misalnya hormatilah orang tuamu, kan positif, berarti kita tidak boleh kurang ajar sama orang tua secara negatif. Demikian yang negatif, misalnya dikatakan kamu tidak boleh mencuri, ya lawannya apa? Lawannya kan kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, contentment. Iya kan? Nah coba kita pikir salah satu aspek dari hukum Taurat, misalnya contentment, cukup pada diri saya sendiri. Ya kan? Cukup atas anugerah Tuhan. Jujur aja saudara, siapa di sini yang bisa? Berat kan? Ya, kita cukup pada diri kita sendiri, sebentar iklan seliweran, udah langsung gugur ya kan? Kita kan susah kan mau cukup pada diri kita sendiri. Kita baru merasa cukup lihat Instagram orang lain, kok kayaknya dia bahagia ya, kita mulai kesel. Kita susah loh saudara, kita bergumul loh, gak gampang. Jadi makin kita melihat hukum Taurat, makin kita sadar, gak gampang ya, saya ini banyak kelemahan, saya ini banyak kotor. Dan itu mendorong apa saudara sebetulnya? Itu loh fungsi Taurat. Kamu tuh gak sehebat itu, kamu tuh perlu Tuhan Yesus. Kamu harus rendah hati. Nah ayat 8 saudara. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan.
sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nah, jadi gini saudara. Tadi di ayat 5 sudah dikatakan hukum Taurat itu membangkitkan perasaan kita, keinginan kita untuk berdosa. Ternyata di sini dijelaskan oleh Paulus bagaimana itu bekerja. Ternyata bukan hukumnya Taurat itu yang jahat, tapi yang problem itu kitanya yang berdosa, saudara. Jadi kita yang berdosa memanipulasi hukum itu untuk akhirnya justru makin dilarang, makin kita berdosa. Jadi di sini Paulus menjelaskan apa yang dia katakan itu bukan salah hukumnya, tapi problem di kitanya. Nanti akan dijelaskan dalam ayat yang lebih lanjut, saudara ya. Dan dia mengatakan sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jangan pikir gini, saudara, oh kalau nggak ada hukum Taurat dosa mati. Bagaimana mematikan dosa? Buang hukum Taurat, bukan begitu ya. Saya ganti dengan istilah gini, saudara ya, supaya lebih mudah dipahami. Sebab tanpa hukum Taurat dosa tidak terdeteksi. Mati tidak terdeteksi. Nah, jadi kita lebih clear ya. Jadi hukum Taurat itu justru membongkar dosa. Itu fungsinya. Jadi saudara, dosa itu memanfaatkan hukum yang baik justru menjadi sarana untuk melanggar. Saat kita dilarang itu baik, namun dalam dosa justru larangan itu membuat kita makin memikirkan dan dosa sekaligus mendorong kita melanggarnya. Hukum itu baik karena tanpa hukum dikatakan dosa tidak terdeteksi. Jadi hukum mendeteksi dosa, menyatakan dosa. Ya kan, misalnya saudara lagi dosa nggak sadar gitu, terus kemudian ada orang menceritakan kamu gini-gini karena kamu melanggar hukum ini. Wah iya ya, waduh celaka, bener. Ternyata saya salah karena itu, saya melanggar perintah itu. Nah, kita baru tahu kita salah. Ya. Sekarang kita lihat ayat 9, saudara. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Maksudnya apa ya? Dulu bukannya kamu Farisi, Paulus. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Oh, maksudnya begini loh, saudara. Dulu tuh aku mungkin melakukan hukum Taurat, tapi aku nggak ngerti. Sampai aku mulai mengerti, akan tetapi sesudah datang perintah itu, saya sadar, saya berdosa, dosa mulai hidup. Dalam pengertian apa, saudara? Kesadaran akan dosanya mulai muncul. Terus kemudian ayat 10. Sebaliknya aku mati, iya kan? Tadi dia pikir dia hidup karena Taurat kan? Dia sadar, loh justru Taurat ini menyadarkan aku ini berdosa. Kok aku malah pakai Taurat untuk membenarkan diri? Justru dia menyatakan aku ini salah. Saudara bisa bayangkan ya self deceptionnya orang ya. Tuhan kasih itu untuk kamu sadar kamu salah, diputer sama manusia berdosa jadi sumber pembenaran. Ketika Roh Kudus menyadarkan Paulus, sadar dia, mati aku. Kesadaran dosa hidup, aku sadar aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Lah kalau saya sadar saya salah, saya harus datang pada Yesus, saya hidup. Lah kok sekarang perintah itu yang harusnya membawa hidup, bikin saya jadi mati karena saya melawan Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 11, saudara. Dan 12. Sebab dalam perintah itu, perhatikan nih saudara, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Wah, ini menarik sekali. Dosa memanfaatkan hukum sehingga kita bukan bertobat, bukan sadar dosa, makin menjadi-jadi dalam dosa. Hati-hati, saudara. Jadi dosa memanipulasi hukum Taurat yang baik untuk membuat kita makin berdosa. Saudara bisa baca Martin Lloyd Jones itu didaftarkan ada 9 cara ya. 9 cara dosa menipu pada umumnya. Tapi saya tidak akan sharingkan ke saudara 9-9-nya. Saya akan coba beberapa poin saja ya. Bagaimana dosa itu menipu kita. Misalnya Martin Lloyd Jones, seorang pengkhotbah di Inggris mengatakan, dosa membuat kita menyalahgunakan hukum. Dosa membuat kita menyalahgunakan hukum. Jadi misalnya gini saudara. Enggak lah kamu enggak dosa, kamu kan enggak bunuh, kamu kan enggak zina, kamu enggak begini seperti anak muda yang kaya itu loh saudara. Anak muda yang kaya itu merasa dia benar karena melakukan Taurat. Jadi dia ditipu, dosa mengambil kesempatan, lu banggakan dirimu di depan Yesus. Kamu tuh enggak ada apa-apa, kamu enggak berdosa. Jadi dia enggak datang mengatakan, oh Tuhan ampuni aku. Enggak saudara. Kurang apa aku? Jadi justru dimanipulasi, hukum menjadi pembenarannya dia.
Nah ini kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita saudara, bukankah seringkali begitu? Kita ini sudah parah gak karu-karuan, tapi karena kita melakukan beberapa macam hukum, maka kita merasa diri kita baik-baik saja saudara. Misal diri kita tuh hancur, dosa A, dosa B, dosa C. Tapi saudara rajin ke gereja, rajin penginjilan, yang lain gak perlu bertobat. Orangnya kasar, suka melukai orang lain, jahat, suka apa segala macam, disuruh bertobat, tapi saudara rajin. Nah maka saudara merasa saya sudah melakukan hukum dan saudara bermegah di situ. Jadi hukum tidak membuat kita sadar akan kesalahan kita, hukum malah membuat kita bermegah, menyalahgunakan hukum. Coba saudara lagi marahin orang, marahin keras, maki-maki, kasarnya minta ampun. Dibilang kan, marah ya marah, tapi kalau kayak begitu itu kan penuh kebencian. Oh enggak, saya melakukan keadilan. Gitu saudara. Ini kan manipulasi hukum saudara. Dia benar gak? Ya benar, menegur itu benar. Tapi orang sudah deteksi. Ini hate loh, ini kebencian. Kenapa kamu begitu? Tapi dia dosa itu memanipulasi hukum. Sehingga ketika dia melakukan dosa itu, dia sedang merasa melakukan hukum. Wah ini menakutkan sekali saudara. Berapa banyak orang kayak begini. Ditegur ya, kamu kurang kasih. Apa? Tuhan Yesus saja balik meja. Kayak begitu saudara. Dia merasa dirinya sejajar dengan Yesus gitu kan. Ketika kasar menegur orang, tuh lihat Paulus tegur Petrus loh kayak begitu. Saya juga tegur. Iya tapi saya rasa Paulus menegur dengan air mata, kamu menegur dengan penuh kebencian. Enggak, saya enggak kebencian. Kamu saja yang dibutakan. Lah sekarang orang buta bilang yang lain buta gitu. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Di sini Paulus menjelaskan, oh gitu Paulus ya. Jadi dosa mengambil celah pada hukum, sehingga orang melanggar hukum, tapi merasa dirinya melakukan hukum. Wah rumit saudara, rumit. Tragis ya saudara ya. Itu sebab kita perlu Roh Kudus. Hukum diberikan untuk menyadarkan kita itu perlu pertolongan Tuhan. Tapi sekarang hukum diberikan membuat kita makin merasa tidak perlu Tuhan. Menakutkan sekali. Berikutnya saudara. Lloyd Jones mengatakan kadang-kadang dosa mengubah taktiknya dan memberitahu kita bahwa semuanya tanpa harapan dan sebaiknya terus berbuat dosa. Nah jadi kata Lloyd Jones, aduh susah banget sih jadi orang Kristen, nggak bisa lah, udahlah saya nggak sanggup, sudahlah nggak usah ikutin hukum aja. Nah kadang-kadang nipu kayak begitu. Nggak sanggup saya memang pendosa, udah pasrah pendosa. Nah ditipu saudara. Ya, jadi ini cara dosa memanfaatkan hukum untuk menipu. Kemudian dia mengatakan misalnya, dosa menipu kita dengan membuat kita marah pada hukum. Kekristenan itu apa, ini gak boleh, itu gak boleh dan sebagainya. Akhirnya kita benci pada hukum. Padahal hukum itu indah dan membongkar kesalahan kita, memberi petunjuk, membuat kita bijak, membedakan benar dan salah. Begitu banyak manfaat hukum itu saudara. Tetapi dosa membuat kita membencinya, mengucilkannya, mau membuang dalam kehidupan. Nah saudara itu kira-kira yang Paulus bahas di Roma pasal yang ke-7 dan saya sudah mencoba untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang cukup provokatif dan kelihatan sulit. Kita coba bahas dengan lebih simpel sehingga saudara memahami inti permasalahannya adalah dia sedang berbicara dengan dua kelompok besar. Yaitu kelompok orang yang legalis dan kelompok orang yang antinomian. Yang mentaati hukum dengan ketat dan merasa dirinya akan diselamatkan dengan itu. Sebaliknya ada kelompok orang yang mengatakan kalau saya sudah di dalam Kristus, saya nggak perlu lagi hukum. Dan Paulus mengatakan dua posisi itu bukan posisi Kristen yang baik. Dia menjelaskan itu lalu kemudian menjelaskan kenapa saya kritik Taurat, bukan saya benci Taurat. Saya mau kamu melakukan Taurat di dalam kebenaran. Karena itulah fungsi Taurat, bukan seperti yang kau pahami. Taurat itu Paulus tutup ya saudara dengan satu kalimat yang indah sekali. Dia menjelaskan tentang keindahan Taurat di ayat 12. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu baik, kata Paulus. Luar biasa sekali. Taurat itu kudus. Taurat itu benar. Taurat itu baik. Wah, kalau demikian Paulus bukan haters saudara ternyata. Dia itu adalah pengkritik orang-orang yang salah memahami Taurat. Dan dia justru dengan Injil Yesus Kristus menjelaskan makna Taurat yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan dan juga
para reformator yang mengajarkan kepada kami, khususnya Calvin yang mengatakan ada fungsi ketiga dari hukum, yaitu sebagai pengajar, sebagai pedoman bagi kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk menjadi instruksi kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh menjadi nurani dari masyarakat sebagai orang-orang yang mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu, mencintai hukum-Mu yang kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman bukan karena takut atau bahkan kami membenci, tetapi kami penuh dengan cinta di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ketika firman diberitakan membongkar hidup kami, menyatakan kesalahan kami, dan membawa kami rendah hati datang pada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.